Ucapan sadaqallahul azim sejatinya tidak salah. Ucapan itu benar. Karena arti sadaqallahul azim adalah maha benar Allah. Dengan segala firman-Nya, maha benar Allah yang maha agung, al-azim, Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bermasalah ketika menjadikan setiap kali membaca Al-Qur'an harus ditutup dengan itu. Ini yang bermasalah. Ketika kita ngelihat orang nggak pakai sadaqallahul azim, antum belum sadaqallahul azim. Ini kan akhirnya menjadikan sadaqallahul azim itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Quranul Karim. Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu. Bahkan ketika sholat pun kita baca surat, kita ruku, kita baca Allahu Akbar, takbir untuk ruku. Setelah baca Al-Fatihah, kita tidak membaca sadaqallahul azim. Kita membaca amin. Ada bacaan-bacaan Quran yang memang kita perlu mengikuti. Ketika ada firman Allah yang mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Di situ kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Bukan sadaqallahul azim. Tapi ingat sadaqallahul azim ucapan yang benar, jemaah. Hanya peletakannya. Ketika kita membaca firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika menjadikan sadaqallahul azim sesuatu yang harus kita bacakan setiap kali kita membaca Al-Quran Al-Karim, itu mungkin yang kurang tepat. Karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Tapi ketika kita membaca firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tuh, sempurna kalimat Allah Azza wa Jalla, benar dan adil. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya muslim itu ketika membaca Al-Quranul Karim diperintahkan untuk ada interaksi dia. Jadi bacaan dia interaktif tuh. Ada perintah-perintah untuk ini, makanya Nabi SAW ketika lewat ayat-ayat tentang rahmat Allah, beliau minta rahmat Allah. Ketika lewat ayat-ayat tentang azab Allah, beliau mengatakan, a'udzubillah min adzabik. Berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Sadaqallah, maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan Sadaqallahul azim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Padahal mereka mampu melakukannya. Bahkan yang ada hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Ya, ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Sadaqallahul azim. Ada bukunya di rumah. Satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah nih, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Memang kalimat sadaqallahul azim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya sadaqallahul azim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang ngomong sadaqallahul azim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah, misalnya setelah selesai ayat, kemudian selesai
Itu ya boleh, boleh. Cuma tidak ada pahalanya. Selesai. Diganti sholawat juga boleh, nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh. Maksudnya itu lafadznya shadaqallahul azim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Qur'an. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar dan lafadz shadaqallahul azim, shadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar enggak Al-Qur'an? Benar. Kalau orang mengatakan bahwasanya selesai itu tidak bid'ah, mengatakan shadaqallahul azim juga seharusnya tidak bid'ah. Di Al-Qur'an memang ada lafaz shadaqallah. Kemudian diiktibas, diambil oleh orang yang baca Al-Qur'an, di akhir diletakkan di akhir punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya. Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya. Kemudian ada makna pengakuan ikrar bahwasanya Allah, apa yang difirmankan Allah adalah benar. Ada kul shadaqallah, kul shadaqallah ada, biarpun memang bukan di dalam urusan orang baca Al-Quran. Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat sini, waktu Sayyidina Rasul minta ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak bener malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Shadaqallahu azim. Kemudian adalah membiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menghentikan. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah kita disibukkan dengan orang-orang dikit dikatakan bid'ah. Anda baca shadaqallahul azim. Kalau tidak mau shadaqah ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar. Gitu saja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai shadaqallahul azim kalau takut bid'ah. Setelah selesai, misalnya apa? Huwas samiul alim. Ketahuilah wahai ahli iman, ini Al-Quran harus kau dengar dan kau amalkan. Assalamualaikum. Boleh begitu. Bid'ah lagi nanti. Terus ngomong apa? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu, Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu ngajak berjuang menyeluruh merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi, nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah, nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui oleh para ulama. Sahabat Nabi tidak pernah terbukti kalau beliau mengumpulkan zikir, ayat kursi dan sebagainya. Tapi ulama mengumpulkan, tapi diambil dari siapa? Dari Nabi semuanya. Susunan zikir mah suka-suka. Jangan setelah itu berkata, susunan seperti yang kamu baca di masjid itu tidak pernah dilakukan sahabat Nabi. Kalau memang susunanmu itu benar, pasti sahabat Nabi nyusun kayak kamu, karena sahabat Nabi lebih tahu loh. Jadi rubat beragama. Ada orang-orang semacam itu. Kami himbau, hai saudara-saudaraku, di dalam mencermati masalah kesalahan dan bid'ah itu jangan terburu-buru. Dan yang mengatakan shadaqallahul azim, mereka tidak mengatakan itu wajib kok baca shadaqallahul azim. Kemudian waktu mengatakan shadaqallahul azim, dia mengatakan Nabi mengajarkan seperti ini. Tidak. Paling tidak itu masuk bab tsana, menyanjung Allah dengan firman tersebut, atau zikir karena ada nama Allah. Apakah ada batasan zikir diletakkan di sana sini? Kamu tidak boleh berzikir setelah baca Al-Quran, ada? Tidak boleh menyanjung Allah setelah baca, tidak ada. Yang jelas membaca shadaqallahul azim tidak pernah ada larangan. Selagi tidak ada larangan, dikembalikan kepada ini apa yang diucapkan dan apa maksudnya. Maksudnya adalah memberitahu kalau kita sudah berhenti dan kalimat yang dibaca adalah kalimat mulia, ada nama Allah, kalimat zikir, kalimat tsana, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kami ingatkan yang biasa dikit-dikit mengatakan bid'ah, tolonglah tarik diri Anda dari kalimat-kalimat itu. Anda bikin sakit orang, bikin masalah di sana sini. Sudah begitu katanya ingin mempersatukan umat, ingin ngajak berjuang bareng. Saya peluk Anda, Anda tusuk saya. Itu bagaimana Anda itu?